Ketika aku hendak menampar gundik itu, suamiku datang menghentikan tanganku dan menamparku sambil melotot. Lalu gundik itu berkata, "Suamimu selingkuh karena kamu jelek." Aku membalas mereka hingga suami menyesal memilih wanita itu. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mila bukan perempuan yang tumbuh dengan kemewahan. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Bahkan dalam banyak keadaan ia belajar menerima kenyataan pahit tanpa mengeluh. Ayahnya seorang buruh bengkel rumahan, sementara ibunya seorang penjahit kecil yang menjahit pakaian tetangga untuk membantu biaya hidup. Mila tumbuh dengan mendengar suara mesin jahit sejak subuh, melihat ibunya menunduk menggarap pakaian sementara ayahnya pulang dengan tubuh lelah berbalut bau oli. Namun meski hidup serba terbatas, Mila tumbuh dengan nilai kuat. Kerja keras tidak pernah merugikan siapapun, dan kesederhanaan bukan alasan seseorang tidak bisa bahagia. Sudah sejak sekolah dasar, ia terbiasa mandiri. Mila tidak pernah meminta apapun yang tidak bisa orang tuanya penuhi. Di saat teman-temannya meminta sepatu baru, ia membersihkan sepatunya setiap malam agar terlihat seperti sepatu baru. Di saat anak lain membawa uang jajan besar, Mila menabung 1000 demi 1000 untuk membeli buku tulis sendiri. Ketika beranjak remaja, Mila semakin sadar bahwa hidup tidak akan berubah kalau dirinya tidak berubah. Ia mulai belajar komputer di warnet meski harus menghemat makan siang demi bisa membayar jam internet. Ia membantu ibunya menjahit, bahkan tak jarang menawarkan jasa antar pakaian ke rumah pemesan agar bisa menambah uang jajan. Sejak kecil ia tidak pernah terbiasa duduk diam tanpa usaha. Ia percaya bergerak berarti bertahan, dan bertahan berarti hidup. Waktu berlalu. Setelah lulus sekolah, Mila berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor kecil sebagai administrasi. Gajinya tidak besar, namun cukup untuk membantu orang tuanya dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari sinilah perjalanan hidup Mila sebagai perempuan dewasa dimulai. Ia bukan perempuan manja yang bergantung pada orang lain. Ia selalu datang ke kantor paling pagi, pulang paling akhir, memastikan semua pekerjaan selesai tanpa celah. Teman-temannya di kantor sering bercanda bahwa Mila bekerja seperti robot yang tidak mengenal lelah. Namun Mila hanya tertawa kecil, karena bagi dirinya, bekerja bukan sekadar penghasilan, tetapi cara untuk membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa merepotkan siapapun. Atasan menyukai kinerjanya, rekan kerja menghormatinya, dan perlahan Mila menjadi tulang punggung keluarganya. Suatu hari, hidup Mila berubah ketika kantor tempatnya bekerja merekrut staf baru di divisi keuangan. Namanya Ardi. Lelaki berpakaian rapi, wajah teduh, tutur kata sopan, dan senyum yang selalu tampak tulus. Pertemuan pertama mereka bukanlah sesuatu yang dramatis. Mila hanya melihatnya sekilas di ruang rapat, duduk dengan sikap tenang dan ramah memperkenalkan dirinya. Namun hanya dari sekali pandang, Mila sudah punya kesan. Pria ini tampak berbeda. Ardi tidak seperti beberapa lelaki di kantor lain yang gemar menggoda pegawai perempuan atau membanggakan penghasilan. Ia tipe pria yang bekerja dalam diam. Selesai tepat waktu, laporan rapi, dan selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang membantu. Bahkan saat bertemu dengan office bau atau petugas kebersihan, Ardi tetap tersenyum dan menyapa mereka dengan hormat, sesuatu yang jarang Mila lihat pada laki-laki seusianya. Pada awalnya Mila dan Ardi hanya sebatas rekan kerja biasa. Mereka bertukar berkas, saling mengoreksi laporan, dan sesekali bertukar pandangan ketika rapat terlalu lama. Namun perlahan, interaksi kecil itu berkembang menjadi obrolan di sela pekerjaan. Ardi ternyata ramah, humoris, dan pintar merangkai kata tanpa gombal berlebihan. Mila sering terkejut karena lelaki itu bisa memahami perasaan orang hanya dari cara bicara mereka. Setiap hari Ardi selalu punya cara membuat Mila merasa dihargai. Ketika Mila bekerja sampai larut, Ardi tidak pernah pulang duluan tanpa menoleh dan berkata, "Mila, nanti kalau sudah selesai, kasih tahu saya ya, kita pulang bareng." Ketika Mila merasa stres dengan laporan keuangan yang berubah terus, Ardi akan duduk di sebelahnya dan membantu, tanpa mengeluh atau merasa terbebani. Mila mulai merasa nyaman. Diam-diam, ia mulai menunggu pesan Ardi setiap pagi.
Sebuah pesan sederhana. Selamat bekerja hari ini, semoga lancar. Tapi bagi Mila, itu cukup membuat hari-hari berat terasa ringan. Waktu berjalan, hubungan mereka semakin dekat. Ardi perlahan mulai bercerita tentang keluarganya. Ia tinggal dengan ibunya dan adiknya karena ayahnya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ardi adalah tulang punggung keluarga, sama halnya dengan Mila. Ada banyak kesamaan di antara mereka. Mungkin karena itu Mila merasa cocok dengannya sejak awal. Di mata Ardi, Mila bukan sekadar perempuan pekerja keras, tetapi juga sosok yang tidak banyak menyusahkan orang lain. Mila tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah pamer, tidak pernah menuntut perhatian. Justru kesederhanaan itulah yang membuat Ardi jatuh hati. Suatu sore sepulang kerja, Ardi memberanikan diri untuk bilang sesuatu yang mengubah hubungan mereka selamanya. Dengan suara pelan ia berkata, "Mila, maukah kamu berjalan bersama saya lebih jauh dari sekadar rekan kantor?" Mila tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengatur napas, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak ingin menjalin hubungan kalau hanya sekadar main-main," jawabnya pelan. Ardi tersenyum dan berkata satu kalimat yang meyakinkan Mila sepenuhnya. "Aku tidak datang untuk bermain. Aku datang untuk menetap." Sejak saat itulah mereka resmi berpacaran. Hubungan mereka bersih dan sederhana. Tidak ada drama, tidak ada permainan. Mereka berdua bekerja keras, saling mendukung, dan membangun mimpi bersama. Pada suatu malam yang sederhana, di rumah makan kecil setelah pulang kerja, Ardi mengeluarkan cincin kecil dan melamar Mila. Tidak ada bunga mahal, tidak ada orang yang memotret, tidak ada dekorasi gemerlap. Namun bagi Mila, lamaran itu adalah salah satu momen terindah dalam hidupnya. Ia tidak butuh pesta besar. Yang ia butuhkan hanya pasangan yang ingin membangun hidup bersamanya. Ardi kemudian mengantar Mila bertemu keluarganya. Rumah mereka tidak mewah, namun tampak rapi. Ibunya terlihat ramah dan adiknya sopan. Mereka menerima Mila dengan baik. Mila merasa lega. Ia percaya dirinya akan diterima dengan tangan terbuka. Keluarganya sendiri pun menyetujui hubungan mereka karena Ardi terlihat jujur, baik, dan bertanggung jawab. Pernikahan mereka pun jadi meski tanpa pesta besar. Hanya keluarga inti dan beberapa teman dekat yang hadir. Namun dalam hati Mila, pernikahan itu sudah lebih dari cukup. Ia merasa masa depan indah sedang menantinya. Masa depan rumah tangga yang hangat, damai, penuh cinta, dan kesetiaan. Sayangnya, saat Mila berdiri mengenakan gaun sederhana sambil menggenggam tangan Ardi di pelaminan kecil itu, ia tidak tahu bahwa pernikahan itu bukan awal bahagia selamanya. Mila tidak pernah menyangka bahwa lelaki yang kini menggenggam tangannya erat, suatu hari akan menggenggam tangan perempuan lain di belakangnya. Ia hanya tahu satu hal, ia mencintai Ardi dengan sepenuh hatinya, dan ia siap memberi apapun demi rumah tangganya. Yang tidak ia tahu adalah, ketika seseorang mencintai dengan total, seringkali ia lupa bertanya, apakah orang yang kupertahankan juga berjuang sekuat itu untukku? Hari itu Mila tersenyum melihat masa depan. Tanpa tahu, gelap sedang menunggu di ujung cerita mereka. Hari itu, matahari masih terasa panas ketika mobil Arman berhenti di depan sebuah rumah tingkat besar berwarna krem. Rumah tersebut terlihat megah dari luar. Halaman luas, pagar tinggi, tanaman hias tertata rapi, dan kesan elegan terpancar dari setiap sudutnya. Bagi orang lain, mungkin ini adalah rumah impian. Namun bagi Naila, entah kenapa, sejak menatapnya dari balik jendela mobil, dadanya mendadak terasa sesak, seperti ada perasaan tak nyaman yang menekan dari dalam. Arman tersenyum lega. "Mulai sekarang kita tinggal di sini. Kamu nggak perlu lagi kontrak atau tinggal sendiri. Ibu pingin kita dekat," katanya sambil keluar dari mobil. Kata, "Ibu pingin kita dekat," terasa aneh bagi Naila. Selama mereka pacaran, Ratna, ibu Arman, hampir tak pernah menaruh perhatian. Bahkan sekadar menanyakan kabar pun jarang. Hanya karena mereka kini sudah menikah, mendadak ada permintaan tinggal bersama? Tetapi Naila tetap tersenyum, berusaha positif. "Baik, Mas. Semoga semua lancar." Begitu turun dari mobil, pintu rumah besar itu terbuka. Ratna berdiri di ambang pintu dengan tampilan rapi dan mewah. Rambutnya disanggul rapi, bajunya elegan, senyumnya sekilas tampak ramah, tapi mata itu,
tajam, menilai, menimbang, bahkan sebelum Naila melangkah lebih dekat. "Selamat datang," ucap Ratna. Naila menunduk hormat. "Assalamualaikum, Bu." Ratna tidak langsung menjawab salam. Ia hanya mengangguk sedikit, lalu menatap kedua koper Naila yang sederhana. Dibandingkan dengan interior rumah yang mewah, koper itu tampak seperti barang murah berdebu. "Itu koper kamu saja?" tanya Ratna datar. Naila tersenyum. "Iya, Bu. Saya bawa yang penting dulu." Ratna mendengus pelan, walau bibirnya tetap tersenyum. "Oh, sederhana sekali ya." Kalimat itu tidak terdengar frontal, tapi mampu membuat Naila merasa seperti diremas dari dalam. Arman tidak menyahut. Ia malah menepuk bahu istrinya. "Ayo masuk." Ruang tamu megah yang menekan napas. Begitu memasuki rumah, Naila terpana. Interiornya mewah, lantai marmer putih mengkilat, lampu gantung kristal, sofa besar berwarna emas, lukisan berbingkai mahal menggantung di dinding. Tapi semakin melihatnya, Naila semakin merasa seperti tamu, bukan menantu. Ratna duduk di sofa utama, sedangkan Naila dan Arman duduk di sofa seberang. Tidak ada minuman, tidak ada ucapan selamat datang, apalagi suasana hangat. Yang ada hanyalah tatapan menilai dari ujung kepala sampai kaki. "Arman, koper Naila taruh di kamar pembantu dulu." Naila spontan menoleh. "Kamar pembantu, Bu." Ratna tersenyum kecil. "Untuk sementara. Kita lihat dulu, sikapmu di rumah ini bagaimana." Sebuah kalimat sederhana, tapi jelas pesan tersembunyinya. "Posisimu belum diterima." Naila merasakan mulutnya kering. Arman tampak gelisah, tapi tidak membantah ibunya. Seakan takut menyinggung. Awal tugas yang tidak pernah ditawarkan. Setelah sekadar menaruh koper, Naila kembali ke ruang tamu. Ratna berdiri sambil menggulung lengan bajunya. "Mulai sekarang, kamu yang mengurus rumah. Masak, cuci, setrika, bersih-bersih. Saya sudah cukup lama hidup dengan pembantu, tapi saya ingin menantu yang bisa diandalkan." Naila terdiam. Tidak ada permintaan, tidak ada diskusi. Hanya perintah. Selfie, adik iparnya, turun dari lantai 2 sambil memainkan ponsel. "Oh, jadi ini menantu baru?" tanyanya ketus. Ratna tersenyum bangga. "Iya, mulai hari ini dia yang urus rumah." Selfie memandang Naila atas bawah. "Makasih ya, jadi aku bisa fokus skincare dan kuliah. Kamu aja bagian keringetan." Arman gelisah mendengar itu. "Selfie, jangan gitu." Ratna langsung memotong. "Sudah Arman, ini wajar. Perempuan yang baik harus biasa kerja, bukan cuma dapat enak saja." Naila menelan ludah. Baru hari pertama, dan ia sudah ditempatkan di bawah. Makan malam yang menyadarkan posisi. Sore harinya, Naila mencoba memasak sebaik mungkin. Ia memasak rendang kesukaan Arman, sambal, sayur bening, dan balado telur. Berjam-jam ia berdiri di dapur, berusaha memberikan kesan baik. Saat makan malam, mereka duduk di meja panjang. Naila menunggu komentar. Setidaknya Arman akan membelanya, ia pikir. Ratna mengambil 1 sendok rendang, mengunyah pelan, lalu meletakkan sendoknya dengan suara tuk di piring. Dagingnya keras. Selfie ikut-ikutan. "Iya, terlalu asin juga." Arman memotong daging dan tersenyum pada Naila. "Enak kok, aku suka." Ratna menoleh tajam. "Telinga ibu nggak rusak, Arman." Arman pun diam. Dan kembali, Naila sendirian. Malam pertama yang membuka luka baru. Saat malam tiba, Naila duduk di kamar kecil yang diberikan padanya sementara Arman mandi. Bukan kamar suami istri, tapi kamar pembantu yang bahkan tirainya sudah kusam. Saat Arman keluar, Naila memberanikan diri bertanya, "Mas, kita nggak satu kamar?" Arman mengusap wajahnya. "Ibu belum ngizinin. Katanya nanti dulu. Aku nggak mau ribut sama ibu. Sabar ya." Naila mengangguk pelan. Hatinya berkeping-keping. Suami sah, tapi tidak dianggap layak tidur bersama. Arman pergi ke kamar utama, menutup pintu perlahan. Naila menatap pintu itu dengan mata panas.
Begitu pintu tertutup, suara sunyi terdengar lebih keras daripada teriakan. Di kamar kecil itu, Naila menangis diam-diam sampai bahunya bergetar. Hari pertama di rumah mewah ini membuatnya sadar. Rumah besar bukan jaminan bahagia. Kadang rumah kecil yang penuh kasih jauh lebih layak untuk ditempati. Namun Naila tetap menguatkan hati. Ia menggenggam selimut lusuh itu dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku bisa melewatinya. Demi Arman. Demi pernikahanku. Demi keluarga yang ingin kubangun. Tapi tanpa ia sadari, masa depan sudah menunggu dengan badai yang jauh lebih besar. Sudah beberapa bulan Naila tinggal bersama Arman di rumah besar itu. Dan perlahan ia mulai memahami bahwa apa yang terlihat dari luar tidak sama dengan kenyataan di dalam. Hari-hari awal yang terlihat tenang berubah menjadi atmosfer yang dingin, sunyi, dan menekan. Saat pertama datang, Ratna dan Selvi memperlihatkan sikap ramah, seolah menerima Naila dengan sepenuh hati. Namun semakin lama tinggal, semakin jelas bahwa keramahan itu hanya topeng yang dipakai di awal untuk menunjukkan citra baik di mata Arman dan dunia luar. Setiap pagi Naila bangun paling awal, bahkan sebelum matahari terbit. Ia merapikan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan sarapan, sekaligus menata meja makan. Ia pikir, dengan membantu sebanyak mungkin, ia bisa membuat Ratna merasa senang dan menerimanya. Sayangnya, semakin ia mencoba melakukan yang terbaik, semakin banyak kekurangan yang dicari oleh ibu mertuanya itu. Suatu pagi, setelah meja makan penuh dengan hidangan yang ia masak sejak sebelum fajar, Ratna turun dari kamar dengan raut dingin dan komentar yang menohok. Masakan sebanyak ini? Kamu kira kita ini keluarga petani yang harus makan banyak sekali setiap pagi? Ucapnya sambil duduk, seakan tidak menghargai kerja keras menantunya. Naila mencoba menjelaskan niat baiknya dengan hati-hati, namun Ratna tidak memberi kesempatan berbicara. Lain kali, jangan bertindak sendiri. Tanya dulu sebelum melakukan sesuatu, lanjutnya sambil mengibaskan tangan acuh, seolah Naila hanyalah pelayan baru yang tidak tahu aturan. Selvi yang ikut duduk hanya memberi komentar pendek namun menusuk. Aku dari awal juga tidak berharap banyak. Dari cara pakaiannya saja sudah kelihatan standar sekali. Nggak heran hasil masakannya begitu-begitu saja. Naila hanya menunduk, menahan napas, menelan sakit yang mengembang di dada. Harapan satu-satunya saat itu hanyalah Arman. Ketika suaminya turun dari kamar dan siap berangkat kerja, Naila berharap Arman melihat kondisi yang terjadi dan sedikit menguatkannya. Namun belum sempat Naila bicara, Ratna berkata lebih dulu, "Jangan terlalu dimanjakan istrimu itu. Kalau tidak belajar dari awal, nanti akan besar kepala." Arman hanya menghela napas dan berkata singkat, "Iya Bu, saya berangkat dulu," tanpa menoleh sedikit pun kepada istrinya. Rasanya seperti ditampar tanpa sentuhan. Sejak tinggal bersama Ratna dan Selvi, pekerjaan Naila seolah tidak pernah ada habisnya. Ia yang mencuci baju, menyetrika, menyapu, mengepel 2 lantai rumah, merawat tanaman, memasak 3 kali sehari, bahkan melakukan belanja ke pasar. Selvi sering memanggil Naila hanya untuk hal-hal sepele seperti mengambilkan charger, menuangkan minuman, atau membereskan kamar hanya karena ada rambut jatuh di lantai. Setiap panggilan terdengar seperti cambuk yang mengingatkannya bahwa ia tidak dianggap sebagai menantu, tetapi pembantu rumah tangga gratis yang tidak berhak menolak. Yang paling menyakitkan adalah ketika keluarga atau teman Ratna datang berkunjung. Di depan orang-orang, Ratna berubah menjadi wanita yang sangat hangat dan menyebut Naila sebagai menantu kesayangan. Naila itu rajin sekali, ucapnya sambil tersenyum penuh kebanggaan palsu. Teman-temannya memuji makanan yang disajikan, memuji kerapihan rumah, memuji betapa beruntungnya Arman memiliki istri seperti Naila. Naila hanya berdiri di belakang sambil menunduk. Sakitnya bukan karena Ratna mengambil semua pujian, tetapi karena ia berbohong di depan semua orang seakan selama ini dialah yang bersikap baik. Naila hanya bisa tersenyum pahit, berharap suatu hari seseorang benar-benar melihat kenyataan. Arman semakin jarang menghabiskan waktu dengannya. Dulu setelah menikah mereka sering makan bersama, menonton film sambil bercerita, bahkan saling bercerita tentang pekerjaan dan impian. Namun sekarang Arman pulang malam, langsung masuk kamar, menatap laptop, dan berkata singkat bahwa ia lelah. Suatu malam Naila memberanikan diri bicara. "Mas, aku capek. Ibu dan Selvi banyak meminta ini itu.
Aku kerjakan dari pagi sampai malam. Sepertinya aku bukan dianggap seperti menantu di rumah ini. Namun reaksi Arman bukanlah empati, melainkan kejengkelan. Naila, kamu ini kenapa sih? Baru beberapa bulan tinggal sudah mengeluh. Aku pulang kerja capek, jangan tambah banyak masalah di kepala. Lalu ia pergi meninggalkan kamar bahkan sebelum Naila selesai bicara. Saat pintu tertutup, Naila merasa seakan dunia juga ikut tertutup bersamanya. Bukan hanya ibunya yang tidak mendukung, tapi sekarang suaminya pun tidak lagi melihat luka yang ia sembunyikan tiap hari. Puncak rasa sakit itu terjadi saat Ratna mengadakan arisan besar di rumah dan meminta Naila memasak semuanya. Sejak subuh Naila tidak berhenti bergerak, memotong bahan, menggoreng, menanak nasi, menyiapkan minuman, menata meja, sekaligus membersihkan seluruh rumah. Tangannya gemetar, punggungnya sakit, namun ia tetap bekerja keras. Ketika arisan dimulai, semua ibu-ibu memuji makanan yang tersaji. Enak sekali makanannya. Siapa yang masak? Bisa buka catering ini. Dan Ratna tersenyum bangga sambil berkata, saya dong, masak dari pagi. Tidak satu kata pun menyebutkan nama Naila. Bahkan saat makanan habis dan tamu pulang, Ratna menoleh dan berkata dengan nada perintah, bereskan semuanya. Jangan lambat. Selvi menambahkan sambil berdiri, iya, kalau lambat nanti nggak bisa tidur. Naila mengangguk, meski matanya terasa panas. Ia membereskan rumah seorang diri sampai larut malam, sementara suara tawa Ratna dan Selvi terdengar dari kamar masing-masing. Saat selesai, rumah sudah sunyi, dan ia akhirnya masuk kamar. Di sana ia menangis diam-diam tanpa suara. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak punya tempat mengadu. Beberapa hari kemudian, Arman semakin jarang di rumah. Katanya banyak rapat, banyak tugas kantor, banyak urusan mendesak. Naila tidak bisa lagi membedakan apakah ia benar sibuk atau hanya mencari alasan menjauh. Hubungan mereka terasa seperti dua orang asing yang tinggal di satu atap namun tak lagi berbicara dari hati ke hati. Di dalam hatinya, Naila ingin bersuara keras. Ia ingin marah. Ia ingin menegaskan bahwa ia juga manusia yang punya batas, punya rasa sakit, punya keterbatasan. Namun setiap kali hendak berkata, ia mengingat prinsip hidup yang selalu diajarkan sejak kecil, bahwa kesabaran akan memenangkan hati, bahwa diam dapat melembutkan kerasnya karakter seseorang. Tapi seiring berjalannya waktu, Naila mulai mempertanyakan ajaran itu. Karena nyatanya, diam tidak membuat mereka lebih lembut, justru membuat mereka semakin meremahkannya. Tidur Naila semakin gelisah. Malam-malamnya dipenuhi pertanyaan yang datang bertubi-tubi. Apakah ia sudah melakukan sesuatu yang salah? Apakah ia bukan istri yang baik? Kenapa ia terlihat seperti masalah yang tidak diinginkan? Apakah Arman menyesal menikah dengannya? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya rasa takut. Kalau-kalau ia suatu hari benar-benar sendirian di rumah itu tanpa satu pun yang berpihak padanya. Namun di tengah semua itu, Naila tetap mencoba bertahan. Ia masih yakin bahwa rumah tangga tidak bisa ditinggalkan hanya karena gelombang kecil dalam perjalanan. Ia masih percaya bahwa Arman adalah pria yang ia kenal dulu, yang lembut dan penuh perhatian. Ia percaya suatu hari Arman akan menyadari semua pengorbanannya. Tapi jauh di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Perasaan-perasaan yang selama ini ia tekan mulai perlahan bangkit. Ia mulai merasa bahwa jika ia terus diam, ia hanya akan terinjak tanpa pernah dipandang. Yang ia belum tahu adalah, perjalanan batinnya baru dimulai. Luka-luka kecil itu kelak menjadi api yang membakar ketakutan dan mengubah Naila menjadi seseorang yang tidak pernah mereka duga. Sebab tidak ada manusia yang bisa selamanya diam ketika harga dirinya diinjak setiap hari. Dan Naila perlahan mulai sampai pada batas itu. Suatu sore, sepulang bekerja, Arman pulang dengan wajah masam. Naila yang sedang menata meja makan tersenyum pelan. Mas sudah pulang? Aku sudah siapkan makan malam, ucap Naila pelan. Namun Arman tidak langsung menjawab. Ia melempar tasnya ke sofa dan duduk dengan menghela napas keras. Kenapa wajahnya begitu tegang? Tanya Naila hati-hati. Arman menatapnya dengan tatapan lelah bercampur kesal. Kamu nggak tahu apa yang terjadi? Naila menggeleng pelan. Memangnya ada apa? Belum sempat Arman menjawab,
Ratna keluar dari kamarnya sambil bersungut-sungut. Sudah jelas-jelas aku bilang jangan menjemur baju di depan rumah. Rusak pemandangan. Tapi tetap dilakukan juga. Apa kamu tuli, Naila? Naila menoleh dengan bingung. Tadi aku jemur di belakang, Bu. Selfie. Jangan salahkan anakku, potong Ratna tajam. Selfie muncul sambil memainkan ponsel, setengah senyum. Jangan nyebut nama aku, Kak. Aku cuma suruh taruh di depan sebentar biar cepat kering. Kamu kok sensi banget sih? Naila menelan napas. Bu, saya cuma... Ratna menghentaknya dengan suara keras. Kamu itu kalau disuruh orang tua jangan banyak membantah. Arman malu diomelin tetangga gara-gara kamu. Arman akhirnya ikut bicara. Kalau kamu kerja dengan benar, hal kayak gini nggak akan terjadi. Naila mengerutkan kening. Mas, aku cuma ikuti yang Selfie bilang. Selfie mendecak. Tuh kan, masih nyalahin aku. Naila menunduk. Ucapan apapun akan tetap salah. Ratna melipat tangan di dada. Aku heran, perempuan seumuran kamu kok nggak cepat mengerti. Tinggal di rumah ini cuma disuruh bantu apa adanya saja nggak becus. Naila mencoba bertahan. Bu, saya sudah coba sebisa mungkin. Kurang. Semua kurang, balas Ratna cepat. Kalau bukan karena kau dibawa Arman masuk ke sini, aku sudah suruh kau pulang. Arman kemudian bangkit dan menatap Naila dingin. Kamu harus belajar cepat. Aku sudah cukup capek kerja di kantor. Jangan bikin masalah lagi. Sakitnya luar biasa. Naila ingin bicara, tetapi tenggorokannya seperti terkunci. Akhirnya ia hanya bisa berkata pelan. Aku akan lebih hati-hati lagi. Ratna mengibaskan tangan. Ya sudah, sekarang cepat bereskan jemuran itu. Jangan sampai ada yang lihat lagi. Selfie menambahkan. Sekalian kamarku berantakan. Nanti bereskan juga ya. Aku mau video call sama teman dulu. Naila mengangguk dan pergi tanpa suara. Di halaman belakang, ia mengangkat jemuran sambil meneteskan air mata. Hatinya terasa sesak. Ia tidak marah. Hanya sedih karena setiap hari seperti ini. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang cukup. Saat sedang melipat pakaian, Arman tiba-tiba mendekat. Kamu harus belajar menempatkan diri, Nay, katanya datar. Naila berhenti dan menatap suaminya. Aku mencoba mas, tapi aku sendirian di sini. Arman menepuk bahunya singkat. Kamu terlalu sensitif. Ibu dan Selfie itu sudah benar. Mereka hanya ingin kamu belajar. Belajar atau diperintah seperti pembantu? Tanya Naila pelan, untuk pertama kalinya mencoba bersuara. Arman terdiam sejenak lalu menghela napas. Jangan mulai drama. Aku lagi capek. Naila menelan kata-kata yang belum sempat terucap. Malam itu setelah semuanya tertidur, Naila mencuci piring sendirian. Punggungnya sakit, matanya panas, tapi ia terus bekerja. Tiba-tiba Selfie muncul dengan wajah sebal. Kak, kamu masih nyuci juga? Lama banget, protesnya. Naila menjawab lembut. Aku baru selesai bersihin ruang tamu. Selfie menyandarkan tubuh ke tembok. Aku tuh heran ya. Kenapa cowok sebaik Mas Arman bisa milih perempuan biasa kayak kamu? Kalau aku jadi dia, aku pasti pilih yang lebih cantik dan lebih kaya. Naila berhenti menggosok piring. Selfie, aku sudah berusaha jadi yang terbaik. Selfie tertawa kecil. Tapi tetap kalah. Mau sebaik apapun, kamu tetap bukan level keluarga ini. Naila menahan napas, memastikan dirinya tidak menangis di depannya. Kalau begitu aku minta maaf kalau belum cocok, ucapnya pelan. Selfie memutar bola mata. Udah deh, asal kamu tahu, ibu itu sebenarnya nggak suka kamu dari awal. Dia cuma pura-pura baik di depan keluargamu biar Arman kelihatan tampil bagus. Naila memaku tempatnya. Selfie melanjutkan. Kalau Arman bukan anak tunggal, aku yakin kamu nggak akan kepilih. Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada teriakan sebelumnya. Selfie kemudian berbalik. Kalau sudah selesai matikan lampu ya, katanya sambil meninggalkan dapur. Naila berdiri mematung. Tidak tahu apakah harus marah, menangis, atau tertawa miris. Namun ia memilih satu hal, diam.
Karena ia tahu, apapun yang ia ucapkan pasti akan digunakan untuk menyerang balik dirinya. Beberapa hari setelah itu, konflik baru muncul tanpa sebab. Ratna tiba-tiba masuk ke kamar dan melihat baju Arman belum disetrika. "Naila," panggilnya lantang. Naila berlari kecil dari dapur. "Iya Bu, ada apa?" Ratna mengangkat satu kemeja milik Arman. "Ini masih kusut. Masa baju suami tidak disetrika rapi? Kalau Arman dipermalukan di kantor, kamu mau tanggung jawab?" Naila menelan napas. "Bu, saya belum sempat. Tadi masak dulu." Ratna menghentaknya dengan tatapan marah. "Kalau kamu nggak sanggup mengurus rumah, bilang dari awal. Jangan bikin anakku malu." Nada itu begitu keras sampai Arman keluar dari kamarnya. "Ada apa ini?" Ratna langsung mengejar simpati. "Lihat sendiri, Nak. Istrimu bahkan tidak bisa menyetrika satu baju dengan benar." Arman menatap Naila. "Serius kamu belum setrika?" Naila mencoba menjelaskan. "Aku sudah setrika yang lain, tinggal ini." Arman langsung menyela. "Aku nggak butuh alasan. Aku cuma butuh kamu kerja dengan benar." Ratna menambahkan. "Jangan manjakan perempuan begini, Arman." Naila menutup mulutnya rapat-rapat. Kalau ia bicara, pasti akan semakin buruk. Tiba-tiba Selvi muncul sambil menguap. "Kalau nggak bisa jadi istri terutama, mending Arman cari yang lain aja." Semua tertawa kecil kecuali Naila. Arman tidak membela. Ia hanya berkata lelah. "Aku berangkat kerja dulu." Dan seperti itu setiap masalah selalu berakhir. Naila disalahkan, Arman diam, Ratna dan Selvi merasa menang. Malam itu Naila duduk di teras sendirian, memeluk lututnya. Ia merasa hatinya mulai mengeras. Bukan karena ia semakin kuat, tapi karena ia semakin terbiasa terluka tanpa tempat mengadu. Hari itu Mila baru saja menyelesaikan cuci pakaian. Putranya sudah tidur siang, dan rumah benar-benar tenang. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya yang tampak lelah. Lingkar mata yang menghitam, pipi yang sedikit membengkak karena kurang tidur, rambut yang diikat seadanya karena tak sempat merapikan diri. "Begini ya aku sekarang," Mila bergumam pelan sambil mengusap wajahnya. Ia tak marah pada bayangan di cermin. Ia hanya sedih. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Sebelum menikah, ia adalah perempuan yang penuh energi, selalu percaya diri, penuh mimpi. Tapi sejak melahirkan, dunia seakan mengecil menjadi rumah, popok bayi, dan kesibukan tanpa henti. Sementara Ardi, dunia suaminya justru membesar. Keluar rumah, bertemu banyak orang, berdandan rapi setiap hari, dan pulang dengan aroma parfum yang tidak lagi familiar. Sore itu Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Mila menyambut dengan senyum kecil. "Sudah pulang? Mau makan dulu?" Ardi melepas sepatu sambil membuka kancing kemeja. "Nanti aja, aku capek banget." Mila mengangguk. Wajar, pikirnya. Ia membawakan segelas air. "Gimana kerjaan?" Ardi duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. "Biasalah, sibuk. Banyak urusan penting." Mila memperhatikan wajah suaminya beberapa saat. "Mas, besok kamu bisa temenin aku ke posyandu? Mas Ihsan udah waktunya imunisasi." Ardi tidak menjawab. Ia mengetik sesuatu di ponselnya dan hanya bergumam pendek. "Nggak bisa. Aku ada rapat." Mila memaksa tersenyum. "Oh, ya udah." Hatinya tercekat. Ia tahu Ardi tak lagi berusaha. Semua permintaannya selalu berujung penolakan. Mila duduk pelan di samping suaminya. "Mas, akhir-akhir ini kita jarang ngobrol." Ardi menghela panjang. "Mila, aku capek. Kamu kalau ngomong nunggu aku istirahat dulu bisa nggak? Aku baru pulang, tolong ngerti." "Aku ngerti, cuma aku kangen. Kita dulu suka cerita banyak hal." Ardi menatapnya sejenak. "Kamu berubah, Mil." Mila terdiam. "Berubah gimana?" "Kamu kelihatan lusuh. Nggak merawat diri. Hidup kamu cuma bayi, rumah, kerjaan rumah. Kamu nggak menarik kayak dulu." Jantung Mila seperti diremas. Ia menunduk. "Mas,
Aku baru melahirkan. Aku lagi ngurus anak kita. Tidurku cuma 2 jam semalam. Ardi memotong dingin. Aku tahu. Tapi aku juga butuh istri yang enak dilihat. Jangan cuma alasan melahirkan dipakai terus. Mila menahan napas. Kata-kata itu lebih sakit dari teriakan. Air matanya jatuh begitu saja. Ia mencoba bicara dengan suara serak. Aku selalu berusaha jadi yang kamu butuhin. Tapi Mas gak pernah lihat apa yang aku perjuangkan. Ardi berdiri, menutup percakapan. Aku mau mandi. Dan suaminya masuk ke kamar mandi tanpa menoleh. Mila terduduk memeluk dirinya sendiri, menangis dalam diam. Malamnya setelah makan, Ardi kembali rapi dengan kemeja lain, merapikan rambut dan memakai parfum. Mila menatapnya. Mas mau keluar? Ya, ada urusan. Mila mendekat, menahan lengan suaminya. Jam segini? Ini udah malam. Ardi menepis tangannya. Aku bilang ada urusan. Jangan tanya-tanya terus. Mila menahan untuk tidak menangis lagi. Aku cuma takut sesuatu terjadi. Yang terjadi itu kalau kamu nggak bisa ngerti situasi. Aku pergi. Mila menelan sesak yang mengganjal di tenggorokan. Mas, semenjak aku melahirkan, kamu berubah. Ardi menoleh dengan tatapan dingin. Kamu yang berubah. Kalau aku kurang, aku bisa perbaiki. Ardi mendengus kecil. Masalahnya aku capek ngulang-ngulang. Ya udah, aku pergi dulu. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar. Pintu tertutup. Seng. Mila merosot ke lantai dan menangis lagi, menahan suara agar anaknya tidak terbangun. Pukul 11 malam, anaknya menangis. Mila cepat bangun, menggendong sambil menimang. Nangis ya, sini sama bundanya. Sambil menenangkan bayi, ia menatap pintu rumah yang masih kosong. Mungkin dia sedang sibuk, mungkin benar ada kerjaan. Mila mencoba menenangkan hati sendiri. Tapi ada bayangan lain yang menghantui. Sepatu hak tinggi perempuan di hotel, parfum perempuan asing, senyum manis Rena yang pernah ia curigai saat berpapasan di kantor Ardi beberapa bulan lalu. Mila menggeleng. Jangan mikir buruk. Ia mencoba menutup batin, tapi rasa takutnya tidak mau pergi. Pukul 1 dini hari Ardi baru pulang. Mila berpura-pura tidur, tapi matanya terbuka sedikit. Ardi memasukkan ponselnya ke bawah bantal sebelum berbaring. Mila memperhatikan gerakan kecil itu. Perutnya terasa mual. Kenapa sembunyi-sembunyi? Namun ia tetap diam. Tak ada energi untuk bertengkar. Lalu Ardi tidur pulas. Mila menatap suaminya lama sekali, hingga air mata kembali jatuh. Dulu ia adalah perempuan yang dipeluk Ardi sebelum tidur. Sekarang ia hanya menjadi seseorang yang tidur di sisi pria yang pikirannya berada di tempat lain. Pagi berikutnya, Ardi bangun lebih dulu. Sebelum berangkat, ia hanya bicara singkat. Aku pulang malam lagi. Mila menahan diri, memilih berkata lembut. Mas, nanti malam aku masak makanan kesukaan Mas. Makan bareng ya. Ardi sudah mengenakan sepatu. Kalau sempat. Mila hanya menatap. Ardi sempat berhenti sejenak dan menatap istrinya dengan ekspresi aneh campur lelah dan bosan. Mila, kamu jangan terlalu sensitif. Ini cuma fase. Mila mengangguk. Tapi ketika pintu menutup, ia tersenyum pahit. Kalau memang cuma fase, kenapa rasanya aku seperti ditinggalkan sedikit demi sedikit? Ia menatap bayinya yang sedang bermain. Bunda cuma punya kamu sekarang. Mila mengambil napas panjang. Meski hatinya sakit, ia tetap bertahan. Karena ia masih percaya rumah tangga bisa diselamatkan jika ia cukup kuat. Ia belum tahu bahwa badai lebih besar sedang menunggunya. Sesuatu yang bahkan malam itu, Ardi sendiri tengah menuju ke arah perempuan lain, dan pintu rumah tangga mereka mulai retak semakin lebar. Hari itu Mila sedang menidurkan putranya. Hari terasa panjang dan melelahkan, tapi ia sudah terbiasa. Ardi belum pulang juga meski jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mila menatap jam dinding sambil memegang ponselnya. Lembur lagi? Atau? Ia menggeleng pelan, mencoba menolak pikiran buruk yang terus menghampiri.
Suaminya dulu selalu memberi kabar. Tapi sekarang sudah hampir 3 bulan Ardi sering pulang larut tanpa penjelasan. Mila mencoba menghubungi. Call. Tidak diangkat. Ia menunggu beberapa menit, mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Mila menarik napas dalam, menghadapi rasa cemas sendirian. Pukul 9:30, Ardi baru pulang untuk mengambil jaket yang katanya tertinggal. Mila kaget mendengar suara pintu. Mas pulang. Ardi terhenti di pintu. Tampak terkejut Mila masih bangun. Iya. Jaketku ketinggalan. Mau langsung pergi lagi. Mila mendekat sambil menahan nada kecewa dalam suara. Kamu nggak makan dulu. Aku udah makan di luar. Mila menelan pil pahit itu. Mas, siapa yang masukin makanan ke kamu? Ardi menyipitkan mata. Kenapa? Kamu mulai curiga. Mas, aku cuma tanya. Suara Mila berat. Ardi menghembus napas kasar. Lalu meraih jaket dan bersiap pergi. Nggak usah drama. Aku pergi. Ia membuka pintu. Tapi tepat saat itu, ponselnya yang tadi ia letakkan di sofa bergetar. Mila tidak berniat mengintip. Ia hanya refleks melihat layar yang menyala. Tapi mata itu tetap menangkap notifikasi muncul jelas. Sayang, aku sudah di kamar 1204. Buruan datang. Rena. Waktu seakan berhenti. Rasanya seperti ada pisau menembus dada Mila tanpa ampun. Ardi yang sudah memegang gagang pintu langsung memutar badan, merebut ponselnya. Apa yang kamu lihat? Mila memandang suaminya dengan mata membesar dan merah. Rena? Siapa Rena? Ardi terdiam. Sesaat ada rasa bersalah di wajahnya, tapi langsung ditutup dengan nada dingin. Itu bukan urusan kamu. Mila menggeleng, air matanya turun begitu cepat. Bukan urusan aku istrimu, Mas. Ardi meremas ponselnya. Ini bukan waktu yang tepat buat berdebat. Mila menatap dalam-dalam. Jadi itu benar. Kamu bersama perempuan lain. Ardi mengembus napas kasar. Jangan mulai, Mil. Mila mendekat 2 langkah. Aku cuma perlu 1 jawaban. Iya atau tidak? Ardi menutup mata sebentar. Lalu menatap Mila dengan suara pelan namun dingin. Aku butuh tempat yang bisa bikin aku tenang. Hati Mila hancur berkeping. Di luar rumah ini? Di perempuan lain. Ardi hanya diam. Dan diam itu adalah pengakuan paling kejam. Mila menangis tanpa bisa menahan. Waktu aku melahirkan kamu nggak di sini. Aku sendirian di rumah sakit. Aku berjuang sendirian, sementara kamu. Berhenti bilang kamu korban. Potong Ardi. Mila terpaku. Korban? Apa ia harus menyangkal? Ia berjuang tanpa tidur, tanpa bantuan, sambil menjalani semua kewajiban rumah, sementara Ardi sibuk memberi perhatian pada perempuan lain. Mila gemetar. Mas, apa aku sudah nggak cukup? Ardi menatapnya dingin. Kamu berubah. Kamu nggak seperti dulu. Kamu kehilangan daya tarik itu. Kata-kata itu menusuk lebih dari apapun. Mila tak sanggup berdiri tegak. Ia menahan tangannya di meja agar tidak roboh. Kalau aku berubah, itu karena aku melahirkan anak kita, Mas. Ardi memalingkan wajah. Aku harus pergi. Sebelum pergi, Mila meraih lengan suaminya. Kamu beneran mau ninggalin aku untuk perempuan itu? Ardi menatap tangan Mila seolah itu sesuatu yang kotor dan melepaskannya pelan. Jangan buat aku tambah muak. Pintu tertutup keras. Mila jatuh berlutut di lantai dengan dada sesak. Tangan menutup mulut agar tangisnya tidak membangunkan anaknya. Setengah jam berlalu. Mila masih duduk diam sambil menatap kosong ke arah pintu. Ia mencoba tenang, tapi napasnya masih tersengal akibat menangis terlalu lama. Tiba-tiba ponsel Ardi berbunyi lagi. Ia menahan napas, berusaha tidak menyentuhnya. Tapi layar menyala. Aku tunggu ya sayang. Jangan lama-lama. Aku rindu. Mila tidak bisa menahan lagi. Ia memegang ponsel itu, tapi bukan untuk membaca lebih jauh, melainkan untuk memanggil taksi online. Jika Ardi pikir ia akan diam, ia salah besar. Perjalanan menuju hotel terasa seperti mimpi buruk.
Mila menatap jalanan gelap yang dipenuhi lampu kota dari balik jendela mobil. Hatinya gemetar, bukan hanya karena marah, tapi karena ini pertama kalinya ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah tangganya mungkin sudah retak parah. Sopir sempat menoleh. "Mbak nggak apa-apa?" Dari tadi mukanya pucat sekali. Mila tersenyum kaku. "Tidak apa-apa." Ia memeluk tas kecilnya erat. Pikirannya terus berulang. Bagaimana kalau Ardi benar-benar mengkhianatinya? Bagaimana kalau perempuan itu benar-benar merebutnya? Bagaimana kalau semuanya sudah terlambat? Namun satu suara kecil di hatinya membalas. Kalau kamu tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kamu akan menyesal seumur hidup. Mobil berhenti di depan hotel bintang 4. Mila menelan ludah. Kamar 1204. Ia menatap tangga lift. Setiap langkah terasa berat. Tangannya dingin, tapi hatinya terbakar. Lift tiba. Mila masuk. Ketika angka di layar berganti satu persatu, jantung Mila berdegup semakin keras. 1, 2, 3, 4, 12. Pintu terbuka. Lorong hotel sunyi. Mila berjalan pelan, menahan napas. Di ujung lorong, ia melihat pintu dengan label 1204. Dari dalam terdengar suara tawa perempuan. Mila memejamkan mata sejenak, menguatkan diri, lalu mengetuk. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. Tok, tok. Tiba-tiba pintu terbuka. Ardi muncul, dengan hanya mengenakan kaos dalam dan wajah terkejut setengah mati. "Mila." Napas Mila tercekat. Lalu dari balik punggung Ardi, muncul seorang perempuan berambut panjang dengan gaun satin ketat, tersenyum angkuh. "Rena." Rena menatap Mila dari kepala hingga kaki. "Oh, jadi ini istrinya." Mila mengepalkan tangan. Dadanya panas. Ardi bergerak menutup pintu, tapi Mila mendorongnya dan masuk. "Aku cuma mau lihat dengan mata kepala sendiri." Air mata Mila mengalir, tapi matanya membara. Ardi mengangkat suara. "Mila, jangan bikin malu." Mila menatapnya dengan tatapan paling sakit dalam hidupnya. "Aku bikin malu? Kamu selingkuh tapi aku yang salah?" Rena menyilangkan tangan sambil tersenyum puas. Wajar lelaki bosan kalau istrinya. Ya kita tahulah, kusut begitu. Mila menoleh cepat dengan wajah merah padam. "Apa kamu bilang?" Rena melangkah mendekat. "Suamimu selingkuh karena kamu jelek. Sayang, wanita yang gak bisa merawat diri wajar ditinggal." Mila gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang menumpuk berbulan-bulan. Ia mengangkat tangan, siap menampar wanita itu. Namun sebelum telapak itu mendarat, Ardi menangkap pergelangannya keras. "Mila, jangan berani sentuh dia." Dan tiba-tiba, pelak, Ardi justru menampar Mila. Suara itu keras. Mila terpaku. Matanya membesar. "Ardi, menamparnya?" Rena tertawa pelan di belakang. "Kasihan, bahkan suamimu sendiri lebih membelaku." Mila memegang pipinya yang memerah. Sakit. Sakit sekali. Bukan hanya tamparan itu, tapi pengkhianatan di baliknya. Ardi menatap Mila dengan mata melotot kesal. "Kamu bikin malu." Mila akhirnya tersenyum miris. Air mata jatuh tak tertahan. "Mas, kamu menampar perempuan yang melahirkan anakmu." Suaranya pelan, parau, namun sangat menyayat. Rena mendekat sambil berbisik di telinganya. "Kamu kalah. Pulang saja." Mila menatap keduanya. Tanpa teriak, tanpa histeris. Hanya luka yang terlalu besar untuk diucapkan. "Aku pergi." Ia melangkah keluar dengan langkah gontai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia meninggalkan suaminya tanpa menoleh. Mila pulang malam itu dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Tangannya gemetar saat membuka pintu rumah, namun langkahnya tetap mantap menuju kamar anaknya. Ia duduk di sisi ranjang, menatap wajah kecil yang tertidur pulas tanpa tahu ibunya baru saja dihancurkan oleh ayahnya sendiri. "Aku harus kuat. Demi kamu," bisik Mila sambil mengusap rambut putranya. Tangisnya akhirnya pecah.
Namun ia menahannya sebaik mungkin agar tidak membangunkan si kecil. Ia teringat tamparan Ardi tadi. Kata-kata Rena yang menusuk hati. Pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam rumah tangganya. Namun malam itu, setelah tangis panjang, sesuatu dalam dirinya berubah. Seperti ada pintu baru yang terbuka, pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Kesadaran bahwa ia berharga, bahkan jika suaminya tidak melihatnya. Pagi harinya, Mila bangun lebih awal dari biasanya. Pipinya masih memerah sedikit, tetapi hatinya lebih tenang daripada kemarin. Ia tidak ingin anaknya melihat dirinya hancur. Ia menyiapkan sarapan, menata dapur, lalu mandi dan berdiri lama di depan cermin. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, ia memperhatikan wajahnya. Ini aku. Ia tersenyum kecil. Ada lingkaran hitam di bawah mata, guratan lelah, tapi ia masih Mila yang sama, perempuan yang pernah dicintai, dicemburui banyak orang, dipuji kecantikannya sebelum semua terlupakan oleh kesibukan menjadi ibu. Mila mengusap wajahnya perlahan. Aku masih bisa cantik. Ia memutuskan berubah hari itu juga. Ia mengeringkan rambut dengan rapi, mengoleskan bedak tipis, lipstik lembut, dan memilih pakaian yang membuatnya nyaman tapi enak dilihat. Saat ia keluar kamar, ia merasa seperti Mila yang dulu. Atau Mila yang baru? Ia belum tahu. Tapi rasanya lebih baik. Siang hari, Ardi pulang. Mila sedang menidurkan anak. Ardi berdiri di ruang tamu, menunggu tanpa memanggilnya. Mila keluar beberapa menit kemudian dengan raut wajah datar. Ardi menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan itu bukan kekaguman, tapi lebih seperti kaget. Mila terlihat jauh lebih segar dari biasanya. Kamu keluar? Tanya Ardi ragu. Mila menatap suaminya dengan tatapan tenang. Pergi sebentar tadi. Kemana? Salon. Ardi mengernyit seakan itu hal salah. Kamu pakai uang dari mana? Aku kan yang... Mila memotong pelan, tapi suaranya tegas. Dari uangku sendiri, Mas. Tabungan kecil masih ada sedikit. Ardi terdiam dan tidak bisa membalas. Mila duduk, menuang minuman untuk dirinya sendiri. Ardi memperhatikannya, lalu bertanya, "Kamu masih marah soal kemarin?" Mila menatap suaminya dengan senyum menyesakan. Harusnya aku teriak, ngambek, baling barang mungkin, tapi aku nggak lakukan itu. Ardi menunduk. Mila melanjutkan, "Kemarin aku sakit, Mas. Sakit banget. Tapi aku sadar, menangis terus nggak akan bikin kamu kembali." Mila mengangkat tangan, menghentikan. Aku nggak akan minta kamu putus sama dia. Itu urusan kamu. Tapi aku cuma mau bilang, aku sekarang fokus ke diri sendiri dan anakku dulu. Ardi terlihat bingung. Kamu ngomong apaan sih? Mila tersenyum kecil. Aku cuma berhenti mengejar orang yang tidak lagi menoleh ke arahku. Ardi terdiam lama. Untuk sekali ini, tatapannya berubah. Ia melihat Mila, bukan sebagai istri yang selalu menunggu di rumah, tapi sebagai perempuan yang tiba-tiba tak bisa ia kendalikan. Dan itu mengusik egonya. Namun satu hal membuat Ardi semakin tak nyaman. Mila tampak lebih tenang dan lebih cantik hari demi hari. Beberapa minggu ke depan, Mila mulai olahraga ringan di rumah setiap pagi. Ia mulai merawat kulit, memakai pakaian rapi meski hanya di rumah, dan menjaga makanan agar tubuhnya kembali bugar. Mila juga mulai bergabung dengan komunitas ibu muda online, belajar lagi tentang pekerjaan freelance yang dulu pernah ia jalani sebelum menikah. Semuanya ia lakukan diam-diam, tanpa banyak bicara. Malam hari, saat anak tidur, ia duduk di depan laptop dan bekerja. Ardi memperhatikan diam-diam. Mila kok sibuk banget sekarang? Mila hanya menjawab singkat. Aku cuma mau produktif lagi. Ardi mengangguk. Namun sebenarnya ia tidak suka Mila tidak lagi menunggu kepulangannya di ruang tamu seperti dulu. Tidak lagi memaksa menghubungi. Tidak lagi bertanya ia pulang jam berapa. Diam Mila terasa jauh lebih mengancam daripada marah. Suatu sore, Ardi menatap Mila yang sedang menidurkan anak mereka. Ada hal yang terasa berbeda dari istrinya. Ia memandangi lengan Mila yang mulai berisi sehat, wajah yang bersih, rambut yang terawat, dan tatapan yang tidak lagi kusut seperti bulan-bulan sebelumnya.
Ardi mengerutkan kening. Kenapa gue yang tiba-tiba kayak kehilangan? Muncul kegelisahan aneh dalam hatinya. Saat itu ponselnya berbunyi. Rena, sayang, malam ini jadikan? Hotel kemarin ya. Ardi menunduk lama. Namun sebelum ia membalas, Mila berjalan lewat sambil menutup pintu kamar anak. Ardi refleks menyembunyikan layar. Mila sempat melihat gerak-geriknya, tapi hanya tersenyum sambil berkata pelan. Kalau mau pergi, pergi saja. Aku nggak akan tanya lagi. Ardi kontan menoleh. Kenapa kamu jawab gitu? Mila menatapnya dengan mata yang sudah tidak lagi bicara dari rasa sakit, tapi dari kebijaksanaan yang mahal harganya. Suami itu bukan anak kecil. Kalau perlu izin dari istri untuk tidak menyakiti, berarti dia bukan suami, cuma orang asing yang numpang tinggal. Ardi terpaku. Mila kemudian berjalan ke dapur tanpa menoleh. Ardi memegang ponselnya lama sekali. Tangannya gemetar. Ia merasa dunia terbalik. Mila yang dulu penuh tangis dan kecemasan kini berdiri tegak dalam diam. Dan diam itu justru membuat Ardi merasa bersalah, malu, juga takut kehilangan. Malam itu Ardi akhirnya tidak jadi pergi menemui Rena. Ia hanya duduk di ruang tamu dan menatap Mila yang sedang tertawa kecil melihat video lucu di ponselnya sambil menyuapi anak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardi menyadari sesuatu yang sederhana. Istrinya mulai bersinar kembali. Dan sinar itu tidak lagi untuk dirinya. Beberapa hari berikutnya, sesuatu terjadi. Saat Mila keluar rumah dengan pakaian rapi untuk pertama kalinya setelah memiliki anak, Ardi menghentikannya. Mil, kamu kemana? Mila tersenyum. Interview kerja part-time. Ardi tersentak. Kerja. Kenapa nggak bilang aku dulu? Mila balas menatap lembut namun tegas. Karena Mas nggak nanya aku lagi sudah berbulan-bulan, jadi aku belajar tidak mengganggu kehidupan Mas. Ardi terdiam tidak bisa membalas. Mila menambahkan pelan. Aku bukan wanita bodoh, Mas. Aku cuma tersesat terlalu lama. Lalu ia berjalan melewati Ardi, meninggalkan suaminya berdiri terpaku di ambang pintu. Ardi menatap kepergiannya lama sekali, rasa gelisah memenuhi dadanya. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar, jika ia terus begini, ia bukan hanya kehilangan hormat Mila, tapi bisa kehilangan dirinya sepenuhnya. Dan itu baru terasa menakutkan. Pagi itu, rumah terasa hening. Arini duduk di meja makan, mencoba menikmati teh hangat yang baru dibuatnya. Namun matanya terus memandangi ponsel di tangannya. Pesan terakhir dari Raffi semalam masih terbuka. Kita bicara besok. Ada hal yang harus kamu tahu. Kalimat itu terus berputar di kepala Arini. Ia gelisah, bertanya-tanya apalagi yang akan berubah dalam hidupnya. Pintu depan terbuka, dan Raffi masuk. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, seperti seseorang yang menanggung beban berat berhari-hari. Pagi, ucapnya pelan. Arini menahan napas. Pagi, duduklah. Raffi menaruh map coklat di atas meja. Ia menatap Arini dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara ragu, takut, dan penyesalan. Ada apa sebenarnya, Raf? Tanya Arini pelan. Raffi terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku ingin kamu siap dengan apa yang akan aku jelaskan. Arini menggenggam cangkirnya erat. Aku sudah cukup kenyang dengan kejutan. Jadi langsung saja. Raffi menghela napas panjang. Mama akan menjual rumah ini. Arini membeku. Apa? Dia bilang ini masih harta keluarga, dan karena kamu sudah tidak cocok dengannya, dia tidak mau rumah ini tetap di tanganmu. Arini tertawa kecil, getir. Jadi setelah semua yang terjadi, dia masih belum berhenti menyakiti hidupku. Raffi menatapnya dalam-dalam. Aku tahu ini menyakitkan, tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Arini menggeleng pelan. Dan apa yang bisa kamu lakukan? Dia ibumu. Aku sudah bicara. Suara Raffi mulai meninggi. Aku bilang rumah ini milik kita. Kamu yang membangun semuanya. Tapi Mama tetap keras kepala. Air mata Arini menetes, tapi ia menahannya agar tidak jatuh lebih banyak. Selama ini,
Aku cuma ingin diterima sebagai bagian dari keluarga. Tapi tampaknya, aku bahkan tidak pernah dianggap. Raffi meraih tangannya. Kamu berharga, Rin. Tanpa kamu, aku mungkin tidak sampai di titik ini. Arini menatap Raffi dengan mata berair. Kalau begitu, jangan hanya berjuang dengan kata-kata. Raffi terdiam. Ucapannya tertahan di tenggorokan. Arini menarik napas dalam. Aku juga punya sesuatu yang perlu kamu tahu. Raffi menegakkan badan. Apa itu? Arini menatapnya dengan tatapan berat. Aku sedang dalam proses mengajukan laporan rumah sakit tentang kelalaian penanganan saat aku melahirkan dulu. Raffi tercengang. Rin. Aku diam selama ini. Tapi semakin aku mengingat, semakin aku sadar bahwa aku hampir mati. Dan tidak ada satupun dari kalian yang peduli. Raffi menautkan jemari, gelisah. Aku tahu kami salah. Tapi mengungkit ini akan. Arini menyela tegas. Ini bukan balas dendam. Ini mempertahankan harga diriku sendiri. Mama tidak akan tinggal diam, balas Raffi cepat. Aku tahu. Arini menatapnya dengan penuh tekad. Tapi kalau aku terus membiarkan, aku akan hancur. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tuhan, kenapa semua harus jadi begini? Arini berkata pelan, namun tajam, karena kita baru berani bicara ketika semuanya hampir terlambat. Beberapa detik hening. Suasana menegang. Akhirnya Raffi berdiri dan berkata lirih, aku akan mencoba bicara lagi dengan Mama. Kali ini, aku tidak akan mundur. Arini mengangguk. Aku juga tidak. Raffi menatap map di meja, mengambilnya, lalu melangkah keluar. Sebelum pintu tertutup, suara Raffi terdengar pelan namun tegas. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memilih kamu. Arini memejamkan mata. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya atau bersiap terluka lagi. Namun yang jelas, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia berdiri bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang berani melawan. Dan badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Siang itu, Raffi berhenti di depan rumah besar keluarga ibunya. Rumah itu tampak megah namun terasa menekan, seolah-olah menyimpan puluhan kenangan yang tidak ingin ia ingat lagi. Ia menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Pintu terbuka. Bu Ratna berdiri dengan pakaian mahal dan raut wajah dingin. Kamu datang juga, ucapnya tanpa senyum. Aku mau bicara, jawab Raffi. Kalau tentang rumah itu, jawabannya tetap sama. Aku tidak akan menarik keputusan. Bu Ratna berjalan masuk, tanpa mempersilakan, seolah Raffi hanya tamu biasa. Raffi mengejar langkahnya. Mama sadar apa yang Mama lakukan. Apa? Bu Ratna duduk anggun di sofa. Mempertahankan harta keluarga? Itu kewajiban. Raffi menahan emosi. Arini tinggal di sana. Dia istrimu. Dia sudah berjuang untuk keluarga ini. Berjuang. Bu Ratna tertawa kecil, dingin. Yang kulihat hanya perempuan yang membawa masalah sejak awal. Raffi menepuk meja. Mama tidak ada saat dia hampir meninggal melahirkan. Dia sendirian. Kami semua meninggalkannya. Bu Ratna terdiam sesaat, namun kemudian mengangkat dagu. Itu bukan alasan untuk menguasai aset keluarga. Raffi memejamkan mata, menahan amarah. Rumah itu aku bangun dengan uangku sendiri. Uangmu berasal dari siapa dulu? Sahut Bu Ratna cepat. Raffi terdiam. Itulah kelemahannya selama ini. Raffi, lanjut ibunya, kamu anak laki-laki satu-satunya. Di keluarga ini, semua harus tetap dalam kendali. Termasuk menantu. Raffi menatap ibunya dengan kecewa mendalam. Dan karena itu Mama merasa berhak memperlakukan Arini seperti budak. Bu Ratna tidak menjawab. Justru ia menegaskan, besok kontrak pembeli akan datang. Aku tidak ingin ada drama lagi. Raffi berdiri. Kalau Mama terus seperti ini, aku akan ajukan gugatan pembagian harta. Bu Ratna akhirnya bangkit, menatapnya dengan sorot tajam. Kamu berani menentang ibumu sendiri demi perempuan itu? Raffi menjawab mantap, aku menentang sikap Mama, bukan Mama. Suasana membeku.
Udara terasa menegang. Bu Ratna mendesis pelan. Kamu akan menyesal. Raffi menahan napas. Aku sudah menyesal sejak hari Arini menangis sendirian di rumah sakit, sementara kita liburan. Wajah Bu Ratna sedikit berubah. Kali ini ada rasa terusik yang sulit disembunyikan. Tanpa menunggu jawaban, Raffi berbalik dan keluar meninggalkan rumah itu dengan langkah berat namun mantap. Di rumah. Sementara itu, Arini sedang menyiapkan makan malam dengan tangan sedikit bergetar. Ia belum makan sejak tadi pagi. Pikiran terus berkecamuk, laporan rumah sakit, ancaman penjualan rumah, dan perasaan yang selama ini ia pendam. Tak lama, pintu depan terbuka. Raffi masuk dengan wajah kusut. Arini berdiri. Bagaimana? Raffi melepas jasnya dan duduk lesu. Mama tetap keras kepala. Arini menunduk. Aku sudah menduga. Tapi aku sudah bilang, aku akan melawan. Raffi menatapnya serius. Kalau perlu, kita ambil jalur hukum. Arini terdiam. Sesuatu dalam dirinya seperti runtuh, antara lega dan takut. Raffi, ini akan panjang dan melelahkan. Aku tahu. Raffi meraih tangannya. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkan kamu menghadapi semuanya sendirian. Arini menggigit bibir. Jangan sampai kamu menyesal. Raffi tersenyum kecil. Aku sudah menyesal bertahun-tahun karena terlalu diam. Arini menghela napas dan berkata lirih. Kalau begitu, kita mulai perjuangan ini bersama. Namun belum sempat suasana mencair, ponsel Raffi berdering. Ia melihat layar dan wajahnya langsung berubah tegang. Siapa? Tanya Arini. Raffi menelan ludah. Pengacara keluarga. Arini memandangnya waspada. Angkat. Raffi menekan tombol hijau. Halo. Ada suara tegas di seberang. Tuan Raffi, besok keluarga Anda dijadwalkan hadir dalam mediasi internal terkait sengketa rumah. Ibu Anda ingin semua hadir. Raffi mengepalkan tangan. Baik, kami akan datang. Telepon ditutup. Arini menarik kursi dan duduk. Mediasi. Raffi mengangguk. Besok. Arini menatap meja kosong di antara mereka dan bergumam pelan. Sepertinya, badai baru saja dimulai. Raffi meraih jemarinya. Apapun yang terjadi, aku di sini. Arini mengangguk, meski dadanya terasa berat. Ia tahu, hari esok bukan sekadar mediasi keluarga, tapi arena terakhir yang akan menentukan apakah ia akan tetap memiliki rumah tempat ia pernah membangun harapan, atau kehilangan semuanya. Pagi itu udara terasa menekan. Arini berdiri di depan cermin kamar sambil mengancingkan blus kerjanya, tangan sedikit gemetar. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, tapi sorot matanya penuh tekad. Hari ini adalah hari yang akan menentukan apakah ia dan Raffi masih punya rumah untuk ditinggali, atau harus kehilangan satu-satunya tempat yang selama ini menjadi pelabuhan setelah berbagai luka. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Raffi mendekat dari belakang dan menepuk bahunya pelan, menanyakan apakah ia sudah siap. Arini mengangguk tipis, menjawab bahwa kalau ia terus diam dan menerima perlakuan keluarga suaminya, semuanya tidak akan pernah selesai. Raffi tersenyum kecil, tidak heroik, tapi tulus. Ia berkata apapun hasilnya, ia akan selalu berada di pihak Arini. Itu saja sudah cukup untuk membuat Arini mampu melangkahkan kaki keluar rumah. Mereka berdua tiba di gedung kantor hukum keluarga tepat pukul 10 pagi. Dari luar saja, bangunannya sudah terasa kaku dan dingin, layaknya ruang yang hanya berisi angka dan keputusan tanpa perasaan. Mereka masuk dan diarahkan ke sebuah ruangan besar dengan meja oval di tengah dan kursi tersusun rapi. Bu Ratna sudah menunggu, duduk bersama pengacara keluarga, seorang pria berjas abu-abu bernama Hendra. Ekspresi wajah Bu Ratna sangat jelas. Tidak sabar, ingin menuntaskan ini secepat mungkin, dan merasa benar sepenuhnya. Arini dan Raffi duduk di seberang mereka. Di tengah, seorang mediator laki-laki setengah baya membuka mediasi dengan suara tenang, menjelaskan bahwa ini dilakukan agar masalah bisa selesai tanpa memaksa masuk ke pengadilan. Namun bahkan sebelum mediator meminta pihak pertama berbicara, Bu Ratna mengangkat dagu dan menyatakan bahwa rumah yang dipersoalkan adalah aset keluarga yang dibeli dengan dana besar dari keluarga besar.
Menurutnya, maka rumah itu tidak bisa dipindahkan. Apalagi diputuskan oleh Arini yang dianggap bukan siapa-siapa dalam keluarga. Raffi berusaha tenang sambil menahan kesal. Mengatakan bahwa rumah tersebut dibangun dari gajinya setelah ia mulai bekerja, dan ia yang melunasi cicilan selama bertahun-tahun. Bu Ratna langsung menimpali dengan nada meremehkan bahwa gaji itu pun ada karena nama keluarga yang menaunginya. Tanpa perusahaan keluarga, menurutnya, Raffi tidak akan pernah mendapat posisi menjanjikan. Kata-kata itu membuat Raffi terdiam sejenak, bukan karena setuju, tetapi karena sedih bahwa ibunya sendiri tidak melihat kerja kerasnya yang sesungguhnya. Mediator menghentikan perdebatan dan meminta Arini menyampaikan pandangannya. Ruangan langsung terasa senyap. Arini mengangkat kepalanya pelan. Meski suara jantungnya berdetak keras, ia memaksa dirinya berbicara. Ia mengatakan bahwa rumah itu bukan sekadar properti. Itu adalah tempat ia mengandung, istirahat, menangis, dan berjuang sendirian ketika keluarga suaminya meninggalkannya demi liburan, padahal dirinya hampir kehilangan bayinya. Ia berkata bahwa tidak ada satupun yang datang mendampinginya saat ia hampir mati khawatir. Rumah itu adalah satu-satunya tempat yang membuatnya ingat bahwa ia masih hidup. Bu Ratna tersenyum mengejek, menganggap pernyataan itu drama dan menyakitkan telinga. Raffi langsung menatap tajam ke arah ibunya dan menolak membiarkan Arini diremehkan seperti itu lagi. Namun Bu Ratna tetap pada pendiriannya dan berkata bahwa bila Arini ingin dihormati, ia seharusnya lebih berguna dan tidak hanya menyusahkan keluarga. Mediator menanyakan kepada Bu Ratna, apakah menjual rumah itu benar-benar satu-satunya solusi menurutnya. Bu Ratna menjawab cepat bahwa uang penjualannya bisa diputar menjadi modal baru perusahaan, sehingga itu adalah keputusan paling logis. Raffi mencoba menawarkan jalan tengah, yaitu memberikan modal dalam bentuk uang pribadinya. Namun Bu Ratna menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa ia tidak butuh uang Raffi, melainkan kesetiaan dan kepatuhan kepada keluarga. Barulah Arini benar-benar mengerti. Ini bukan soal rumah atau aset, tapi soal kendali. Keluarga suaminya terbiasa memegang keputusan hidup Raffi dan ingin hal itu terus berlangsung. Setelah cukup mendengar, mediator meminta setiap pihak memberi keputusan akhir. Bu Ratna bangkit lebih dulu dan mengatakan bahwa rumah harus dijual. Keputusan keluarga sudah bulat dan bukan untuk dinegosiasikan. Arini merasa seluruh usahanya selama ini seperti dipukul mundur. Namun tiba-tiba, Raffi berdiri dan mengatakan dengan suara berat bahwa ia menolak. Semua orang menoleh seketika. Raffi menatap ibunya dengan wajah penuh luka tapi tegas. Ia mengatakan bahwa selama ini ia sudah terlalu banyak kehilangan. Kehilangan masa-masa bersama anaknya, kehilangan senyum istrinya, hampir kehilangan keluarganya sendiri. Semua karena sibuk memenuhi ekspektasi keluarga. Bu Ratna mengatakan bahwa ucapan itu hanyalah pembenaran dan menyalahkan keluarga yang membesarkannya. Tetapi Raffi menggeleng. Ia mengambil sebuah map dari tas dan menyerahkannya di atas meja. Semua menahan napas saat ia berkata bahwa ia mengajukan pengunduran diri dari perusahaan keluarga, mulai hari itu juga. Bu Ratna langsung bangkit, gemetar menahan marah dan tidak percaya. Ia mengatakan bahwa Raffi tidak tahu apa yang ia lakukan. Keluar dari perusahaan berarti kehilangan semua hak atas aset keluarga, termasuk rumah. Namun Raffi menjawab dengan tenang bahwa justru itu yang ia pilih. Lebih baik kehilangan semuanya daripada kehilangan keluarga kecil yang seharusnya ia lindungi sejak awal. Arini memegang lengan suaminya, bertanya dengan suara pelan apakah ia benar-benar yakin. Raffi hanya menjawab lirih bahwa kalau ia harus memulai lagi dari nol, ia akan melakukannya demi istrinya dan anak mereka. Mediator kemudian menyimpulkan secara hukum bahwa bila Raffi keluar dari perusahaan keluarga, rumah itu otomatis tidak lagi masuk dalam aset keluarga sehingga penjualan tidak bisa dipaksakan lagi. Bu Ratna terdiam, wajahnya pucat, hampir tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Raffi menunduk hormat pada mediator, kemudian menggandeng tangan Arini keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Begitu keluar, Arini berhenti di lorong gedung, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia bertanya apakah Raffi benar-benar rela melepas semuanya demi dirinya. Raffi tersenyum, menangkup pipinya dengan kedua tangan dan mengatakan bahwa ia tidak memilih rumah, ia memilih keluarga. Arini memeluknya erat. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama ia merasa menang. Bukan karena mempertahankan rumah,
tapi karena suaminya akhirnya melihat dan memperjuangkannya. Mereka berjalan keluar gedung dengan langkah pelan namun pasti. Langkah yang menandai babak baru kehidupan mereka, tanpa bayang-bayang tekanan keluarga lagi. Terlepas dari apapun yang akan menunggu di depan, mereka tidak lagi berdiri sendirian. Hari pertama setelah semua keputusan besar di meja mediasi terasa seperti bangun dari mimpi panjang yang melelahkan. Arini terjaga pagi-pagi sekali, bukan karena takut, bukan karena kecemasan, tetapi karena dadanya terasa lebih lega. Tidak ada suara Bu Ratna yang biasa mengetuk pintu kamar dengan nada perintah. Tidak ada selfie yang mondar-mandir sambil meminta ini itu. Tidak lagi ada tekanan yang menunggu di luar kamar sejak subuh. Yang tersisa hanya keheningan, hangat, dan Raffi yang tidur pulas di sampingnya setelah malam panjang penuh kekacauan. Raffi berguling pelan dan membuka mata, menatap Arini sambil tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tapi ada sesuatu yang berbeda. Beban besar di pundaknya sudah hilang. Arini menggenggam tangan suaminya dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa seperti benar-benar memiliki suami yang hadir sepenuhnya. Mereka tak banyak bicara, tak perlu. Diam mereka soreh, penuh makna. Hari ini mereka akan memulai langkah pertama menuju kehidupan yang jauh dari kendali dan sikap semena-mena keluarga Raffi. Setelah sarapan sederhana bersama, Raffi mengenakan kemeja rapi tanpa logo perusahaan keluarga. Ini hari pertama ia benar-benar bebas dari status anak sulung penerus usaha keluarga. Arini menatapnya sambil sedikit gugup. Ia bertanya apakah Raffi takut memulai hidup dari awal. Raffi tertawa kecil, mengatakan bahwa ia lebih takut kehilangan Arini daripada kehilangan apapun di luar sana. Jawaban itu membuat Arini menahan napas sejenak. Ia tidak pernah mendengar suaminya berbicara setegas itu sebelumnya. Di luar rumah, sinar matahari terasa berbeda, lebih hangat, lebih jujur. Raffi mengantar Arini bekerja seperti dulu-dulu sebelum kehidupan mereka dipenuhi masalah. Saat Arini turun dari mobil, Raffi menatapnya panjang dan mengatakan ia akan menjemput tepat waktu sore nanti. Arini tersenyum sambil menggigit bibir. Perhatian sederhana itu rasanya seperti hadiah terbesar yang pernah ia terima. Namun kehidupan baru tidak berjalan mulus sejak awal. Siang hari, Raffi menerima telepon dari beberapa kolega lama yang kaget mendengar kabar ia keluar dari perusahaan keluarga besar. Ada yang menertawakannya, mengatakan ia membuat keputusan bodoh. Ada yang sinis, mengingatkan bahwa dunia bisnis tidak mudah bagi orang yang tidak punya backing keluarga. Tetapi Raffi menjawab semua dengan kepala tegak. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak hanya sekadar anak dari nama besar, tapi pria yang mampu membangun sesuatu dengan tangannya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi beberapa klien lama yang selama ini sebenarnya hanya dekat dengannya secara pribadi, bukan dengan perusahaan. Satu demi satu mulai merespons. Ada peluang kecil di sana-sini, tidak besar, tetapi cukup untuk memulai arah baru. Ia menutup telepon sambil tersenyum lega. Meski jalannya tidak mulus, ia tidak sendirian lagi. Di sisi lain, Bu Ratna marah besar. Setelah kejadian itu, reputasi keluarganya mulai jadi bisik-bisik internal. Ia dianggap gagal mempertahankan anak sulung sekaligus calon penerus bisnis keluarga. Ia menelepon Raffi berkali-kali, tapi Raffi tidak mengangkat. Ia mengirim pesan panjang yang berisi ancaman, tangisan, bahkan manipulasi emosional mendalam. Namun Raffi hanya membaca satu kali dan tidak menjawab. Ia sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang tekanan, dan ia tidak ingin kembali. Sore hari, Raffi menjemput Arini tepat waktu seperti janjinya. Arini tersenyum lebar melihat suaminya berdiri menunggu di depan kantor, rasa yang sudah lama ia lupa. Dalam perjalanan pulang, mereka berbicara lama. Tentang mimpi, tentang ketakutan, tentang masa depan anak mereka nanti. Raffi bertanya apakah Arini takut dengan perubahan ini. Arini menjawab jujur bahwa ia tentu takut. Tetapi ia lebih takut bila mereka tetap tinggal dalam kehidupan yang menginjak harga dirinya tanpa henti. Malam itu, setelah makan sederhana berdua, Raffi membawa Arini ke balkon kecil rumah mereka. Ia menatap langit, lalu berkata pelan bahwa selama ini ia tidak pernah menyadari betapa sepi hidup Arini sebagai istrinya. Arini terkejut mendengar pengakuan itu. Raffi melepas napas panjang dan mengaku ia terlalu sibuk menjadi yang diharapkan, hingga lupa menjadi yang dibutuhkan.
Ucapan itu membuat Arini menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin menangis lagi karena luka. Kali ini ia menangis karena akhirnya diperjuangkan oleh orang yang ia cinta. Tetapi perjalanan mereka masih panjang. Mereka masih harus menata keuangan baru, mengatur masa depan tanpa sokongan keluarga besar, dan menanggung cibiran dunia luar. Namun untuk pertama kalinya, Arini dan Raffi berada di pihak yang sama, berdiri bukan sebagai dua orang terluka, tetapi sebagai satu keluarga yang kembali utuh. Sebelum tidur, Arini menatap suaminya yang sudah terlelap. Ia teringat hari-hari saat ia hampir kehilangan segalanya. Rumah, harga diri, pernikahan. Namun sekarang, meskipun banyak yang pergi, ia sadar bahwa yang paling berharga telah kembali pulang. Cinta suaminya dan harga dirinya sendiri. Arini tersenyum tipis, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya ia tidur tanpa rasa takut siapa yang akan menyakitinya esok hari. Malam itu, dunia serasa lebih tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada penghinaan, tidak ada ancaman. Hanya suara napas damai dua orang yang memilih bertahan bersama, meski harus kehilangan segala yang pernah terlihat besar. Esok masih akan penuh tantangan. Namun kini Arini tahu satu hal. Selama ia dan Raffi saling menggenggam tangan, mereka tidak lagi berjalan dalam gelap. Mereka sedang membangun ulang rumah, bukan dari bata dan semen, tetapi dari keberanian dan ketulusan. Dan rumah seperti itu tidak akan mudah runtuh lagi.